kelompok 5 Prodi Teknik Komputer yang mengambil mata kuliah Pengantar Rekayasa dan Desain dari Bapak Insinyur Elizar ST MSc PM akan menjelaskan tentang proses perancangan sistem. Proses perancangan sistem merupakan hal yang penting dalam membangun sistem yang efektif dan efisien. Melalui perancangan, kebutuhan dapat dianalisis secara tepat sehingga menghasilkan rancangan yang mampu menjawab pertanyaan yang ada. Perkenalkan, nama saya Arif Almula dengan NPM 25041111000002. Poin pertama adalah tahapan rancangan sistem. Tahapan-tahapannya adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Yang kedua, analisis sistem seperti mengumpulkan data, mempelajari sistem yang berjalan, serta merumuskan spesifikasi kebutuhan. Yang ketiga ada perancangan sistem. Perancangan terbagi dua. Yang pertama ada perancangan logis seperti alur data, proses, dan fungsi sistem. Yang kedua ada perancangan fisik seperti rancangan teknis, hardware, software, database, dan interface. Yang keempat ada implementasi, yaitu membangun sistem berdasarkan desain seperti coding, instalasi, dan integrasi. Yang kelima adalah pengujian, yaitu memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Yang keenam adalah pemeliharaan, yaitu memperbaiki, meningkatkan, atau menyesuaikan sistem dengan kebutuhan baru, sehingga sistem tetap berjalan secara optimal. Perkenalkan, nama saya Rizfa Kaisarina dengan NPM 2504111011000001. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kebutuhan sistem menjadi langkah awal yang penting. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada memahami kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Ini dapat memastikan bahwa sistem yang dikembangkan relevan dan memenuhi harapan pengguna. Ini juga dapat menghindari pengembangan solusi yang tidak sesuai atau tidak relevan. Yang kedua ada mengurangi resiko kegagalan proyek. Dengan mendokumentasikan dan menyepakati kebutuhan di awal, kemungkinan perubahan besar atau kebingungan di tengah proyek dapat diminimalisir, sehingga mengurangi risiko kegagalan proyek. Yang ketiga ada menghindari pemborosan sumber daya. Analisis kebutuhan yang cermat membantu mencari solusi yang efisien, serta dapat menghindari pemborosan sumber daya dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan anggaran. Yang terakhir atau yang keempat yaitu mengurangi biaya perbaikan. Kesalahan yang ditemukan di awal akan jauh lebih murah untuk diperbaiki daripada kesalahan yang ditemukan di saat sistem sudah diluncurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fastaghfirul Khairat, NPM saya 25041011011000125. Saya berasal dari Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan membahas nomor 3, yaitu contoh perancangan sistem lampu lalu lintas berbasis microcontroller. 1. Identifikasi kebutuhan, yaitu mengatur nyala lampu merah, kuning, hijau secara bergantian. Lalu, tiap lampu bisa diatur, misalnya 30 detik, 25 detik, bahkan 5 detik. 2. Perancangan hardware, yaitu microcontroller, misalnya Audion, AT5, LED merah, kuning, hijau sebagai lampu lalu lintas. 3. Perancangan software atau program, mengukur logika nyala lampu sesuai urutan dan waktu. Yang keempat ada simulasi dan implementasi, yaitu uji coba secara simulasi. Jika dirasa telah sesuai, maka lampu lalu lintas itu dapat diterapkan di jalanan. Lalu, judul yang keempat adalah perbedaan perancangan hardware dan software dalam sistem tertanam. Perancangan hardware berfokus kepada perancangan fisik, seperti rangkaian elektronik, microcontroller, dan sensor. Sedangkan software berfokus kepada program atau instruksi yang dijalankan di atas hardware. Contohnya seperti firmware, algoritma kontrol, dan lain-lain. Nama saya Najwa Spin dengan NPM 25041110110098. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelima, yaitu bagaimana simulasi membantu proses perancangan sistem.
karena memungkinkan kita untuk memodelkan dan menguji sistem secara virtual sebelum membangun prototipe fisik. Simulasi sangat berguna dalam proses desain sistem. Melalui simulasi, kita dapat melihat bagaimana sistem akan berfungsi dalam berbagai skenario dan kondisi tanpa perlu khawatir tentang perbaikan atau kerusakan yang mahal. Ini mengurangi kemungkinan kegagalan selama implementasi sebenarnya. Dengan membuat itu, kita lebih mudah mengidentifikasi dan memperbaiki cacat desain lebih awal. Selain itu, karena modifikasi desain dapat diuji secara instan tanpa membutuhkan replikasi perangkat keras, simulasi mempercepat proses pengembangan. Dengan bereksperimen, berbagai pengaturan dan parameter, simulasi juga dapat membantu mengoptimalkan kinerja sistem. Akibatnya, simulasi meningkatkan kualitas dan keandalan sistem yang dirancang sambil juga menghemat waktu dan uang. Pertanyaan ke-6. Apa manfaat dokumentasi dalam perancangan sistem elektrokomputer untuk menyimpan semua informasi yang berkaitan dengan desain sistem secara terorganisir dan komprehensif? Dokumentasi sangat penting. Seluruh tim pengembangan dapat memahami fitur, operasi, dan spesifikasi sistem dengan bantuan dokumentasi yang jelas, yang meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Karena teknisi dapat dengan cepat menyelesaikan masalah dengan merujuk pada catatan yang ada. Dokumentasi juga mempermudah prosedur pemecah masalah dan pemeliharaan. Dokumentasi juga berfungsi sebagai sumber daya yang berharga untuk pengembangan dan peningkatan sistem di masa depan. Dokumentasi membantu memastikan bahwa perubahan dilakukan dengan tepat tanpa mengganggu operasi penting ketika sistem perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kualitas dan konsistensi hasil desain dapat dipertahankan sepanjang siklus hidup sistem dengan dokumentasi terorganisasi dan komprehensif. Kesimpulan, proses perancangan sistem adalah langkah penting untuk menghasilkan sistem yang terarah, efektif, dan sesuai kebutuhan. Melalui tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, analisis, riset, implementasi, hingga pemeliharaan, dapat dihasilkan sistem yang berfungsi optimal serta mudah dikembangkan di masa depan. Dengan demikian, perancangan sistem menjadi kunci keberhasilan dalam membangun solusi yang mampu menjawab permasalahan secara tepat dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok 5, kami mengucapkan terima kasih.